节节赶上。靠你了！ Pada tahun 228 sebelum Masehi, Cina dibagi menjadi 3 kerajaan. Negara dilanda perang terus-menerus. Seorang pemuda dari desa Changshan bernama Zhao Zilong mendaftar sebagai tentara Raja Liu Bei dari dinasti Shu. Sementara, pria di hadapannya bernama Luo Ping'an, di mana suatu kebetulan karena dia juga berasal dari desa yang sama dengan Zhao Zilong. Karena berasal dari desa yang sama, tak jarang keduanya tampak ngobrol bersama. 我也是常山的。这么大一个圈，我们能走完？你当了几年兵了？不衣锦还乡，我誓死也不回常山。 Malam pun tiba. Sejumlah tentara tampak berkerumun mengamati sebuah kotak yang berisi puluhan ribu potongan telinga manusia. Di samping itu, mereka juga dikejutkan oleh kedatangan penasehat perang Liu Bei yang bernama Zhuge Liang. Rupanya, kedatangan Zhuge Liang hendak memperingatkan mereka bahwasannya 10.000 pasukan Cao Cao akan menyerang besok. Zhuge Liang yang juga ahli dalam perakiraan cuaca berkesimpulan bahwa malam ini akan terjadi hujan badai. Oleh sebab itu, dia memerintahkan jajaran prajuritnya mendahului menyerang kamp Cao Cao. Untuk mempersingkat waktu, malam itu juga mereka berbondong-bondong menyerang kamp Cao Cao. Benar apa yang diprediksi Zhuge Liang, dalam waktu beberapa menit hujan badai turun dan para prajurit Cao Cao yang belum siap atas penyerangan mereka pun dibuat kocar-kacir. Di samping itu, cuaca yang tidak mendukung semakin membuat mereka kalang kabut. Dan akhirnya, para prajurit Cao Cao itu pun kalah sebelum bertarung. Atas keberhasilan malam itu, Raja Liu Bei memberikan kepercayaan Ping'an untuk mengawal rombongan keluarga Raja Liu Bei. Naas, Cao Cao yang murka atas insiden malam itu memerintahkan sejumlah tentaranya maju menyerang rombongan keluarga Liu Bei. Ping'an yang gagal dalam misinya untuk mengawal keluarga Liu Bei ke tempat yang aman membuat Zhang Fei naik pitam dan hendak menombaknya. Namun Zilong buru-buru menangkis serangan Zhang Fei. Keduanya pun lantas adu tombak. Keadaan semakin memanas ketika Guan Yu turun tangan. Ketiganya pun terlibat adu tombak yang cukup memanas. Setelah berjibaku cukup lama, Raja Liu Bei turun tangan dan menghentikan aksi mereka. Liu Bei yang sangat terkesan dengan Zhao Zilong yang begitu mahir dalam memainkan tombak, memberinya baju besi dan mengirimnya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sayangnya, Zhao Zilong mendapati keluarga Liu Bei sudah tewas. Beruntung, calon raja muda berhasil diselamatkan oleh Zhao Zilong dan dia pun segera menggendong dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Keadaan berubah menjadi tidak kondusif ketika puluhan tentara Cao Cao berhasil mengepungnya.
Cao Cao yang melihat Zhao Zilong seorang diri, lantas memerintahkan prajuritnya untuk menangkapnya hidup-hidup. Pertempuran pun berlangsung tak seimbang. Setelah berjuang cukup lama, dia pun berhasil merangsek ke arah Cao Cao dan mengambil pedangnya. Kemudian melompati sebuah tebing dengan kuda kesayangannya. Cao Cao yang melihat keberanian Zilong pun dibuat takjub dan terkesima. "Siapa namamu, kesatria perkasa?" begitu tanyanya. "Zilong dari Changshan," begitu jawabnya. Atas keberhasilannya menyelamatkan calon raja muda, Raja Liu Bei menganugerahkannya gelar jenderal terbang kepada Zhao Zilong, dan Zilong juga tergabung menjadi anggota 5 jenderal macan. 20 tahun kemudian, Raja Liu Bei meninggal di tengah-tengah agenda hebatnya, dan 4 jenderal macan telah tewas satu persatu. Yang tersisa hanyalah Jenderal Zhao Zilong. Untuk melanjutkan ekspedisi ke utara melawan Cao Cao, Zhuge Liang memerintahkan keempat putra jenderal macan untuk berperang. Pada saat itu, Zhao Zilong yang sudah renta bersikeras untuk ikut serta berperang. Karena terus memaksa, Zhuge Liang yang tak punya pilihan pun lantas mengizinkannya dengan membekalinya 2 amplop yang harus dia buka di tempat tertentu. Akhirnya, mereka pun berbondong-bondong menuju kerajaan Wei untuk berperang melawan Raja Cao Cao. Ketika Zilong dan keempat putra jenderal macan tiba di persimpangan jalan, Zilong memerintahkan mereka untuk membuka amplop pertama. Menurut instruksi yang diberikan Zhuge Liang, mereka harus dibagi menjadi 2 kelompok. Mereka akan kembali bertemu setelah melewati 6 kabupaten. Di tengah perjalanan, pasukan yang dipimpin Zhao Zilong dikejutkan oleh ribuan anak panah yang tiba-tiba meluncur. Ribuan prajurit Zilong yang belum siap pun harus tewas berjatuhan. Rupanya, diam-diam mereka menyerang dari arah 3 sisi. Merasa tersudut, mereka pun terpaksa lari ke arah barat. Mereka yang curiga dengan keberadaan prajurit Cao Cao yang mengetahui lokasi pasukan Zilong lantas berspekulasi adanya seorang pengkhianat di tengah-tengah mereka. Tak ingin berspekulasi lebih dalam, mereka pun segera pergi ke barat untuk menyelamatkan diri. Setibanya di barat, Zilong lantas membuka amplop kedua. Rupanya, Zhuge Liang sengaja menggiring Zilong ke barat untuk menyelamatkannya, karena dia mengetahui bahwa pasukan Cao Cao menunjuk pemimpin besar mereka yang ternyata adalah Cao Ying, cucu perempuan Cao Cao. Konon, dia mewarisi bakat Cao Cao di medan perang. Akhirnya, puluhan ribu prajurit Cao Cao berhasil menemukan keberadaan mereka di barat. Di bawah perintah Cao Ying, cucu Cao Cao, mereka meluncurkan serangan secepatnya. Hal yang dikhawatirkan pun akhirnya datang juga, di mana ribuan pasukan Cao Cao berhasil menerobos pintu gerbang pertahanan Zhao Zilong. Dan inilah Cao Ying, cucu Cao Cao. Akhirnya, untuk kali pertama, Cao Ying berhadapan langsung dengan salah satu putra jenderal 4 macan. Ditemani Luo Ping, dia memberikan sebuah hadiah pemberian dari Zilong, yang merupakan pedang milik Cao Cao yang telah diambilnya 20 tahun silam. Untuk mempersingkat waktu, Cao Ying nekat mengajak duel Zhao Zilong. Namun sebelum itu, Cao Ying menyerahkan 2 tanda pengenal yang merupakan milik kedua putra jenderal Guan Yu dan Zhang Fei. Diduga, keduanya telah tewas saat ingin merebut ke-6 kabupaten milik Cao Cao. Zilong yang sangat terpukul dengan kematian kedua keponakannya itu pun lantas segera berduel dengan Cao Ying. Keduanya pun terlibat aksi duel yang sangat memanas. Dan pada akhirnya, Cao Ying terpojok dan harus mengakui kekalahannya di tangan Zhao Zilong. Kemampuan bertarungmu tak sebanding kakekmu. Jika sudah mampu, baru kembali menantang. Begitu tegasnya. Dengan diiringi alunan pipa giok yang dimainkan oleh Cao Ying, pertarungan berikutnya pun berlangsung, di mana putra ketiga jenderal macan yang tersisa harus tewas satu persatu di tangan tentara Cao Ying, dan kini tinggallah Zhao Zilong dan Luo Ping'an yang tersisa.
Di saat-saat genting inilah Luo Ping'an mengakui bahwa dirinya lah yang telah membocorkan lokasi keberadaan mereka kepada Cao Ying. Cao Ying menjanjikan akan menjadikan Luo jenderal negara Wei. Luo sangat cemburu kepada Zilong karena selama ini Zilong selalu mendapatkan penghargaan dan selalu naik pangkat, sementara dirinya hanya menjadi prajurit rendahan. Mendengar pengakuan itu, Zilong berusaha tetap tenang dan berusaha menerimanya. Di akhir kisah, dengan tekad dan semangat yang kuat, Zhao Zilong menyerahkan hidupnya dengan bertarung seorang diri melawan prajurit Cao Ying. Dan cerita pun selesai.